Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Ya, jadi seperti biasa chapternya itu keluar di situs bajakan tuh jauh lebih cepat gitu kan daripada di situs resminya itu sendiri. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas chapter ke-126 dari adaptasi manganya Oshinoko. Nah, jadi chapter ke-126 dari manganya Oshinoko itu sendiri akhirnya sudah full panel ya. Dimana panel pertama pada chapter tersebut itu dibuka dengan kembalinya Ichigo-san ke perusahaan Strawberry Group, dimana selain tugas khususnya yang diberikan Miyako sebagai pegawai harian lepas untuk sektor kebersihan kantor, Ichigo juga kembali menduduki posisi direktur di sana. Ya, ada banyak perubahan struktural tanggung jawab yang dibuat Miyako secara mendadak, dimana diketahui kalau Yoshizumi akan bertanggung jawab atas Mim dan Arima selama di agensi, dan tanggung jawab atas Ruby dan Aqua akan kembali diurus langsung sama si Miyako itu sendiri. Ya, cukup sedih sih bagi si Yoshizumi gitu kan, yang sudah lama menjadi asisten dari si Ruby itu sendiri ya, karena sektor kerja mereka tuh berbeda, tentu aja waktu bersama mereka juga bakalan sering berkurang gitu. So, singkat cerita kita juga diberitahu kalau pertemuan Ichigo dan Miyako di beberapa chapter belakangan ini adalah ulahnya dari si Aqua, dimana Aqua mencoba untuk menjebak Ichigo untuk datang ke sebuah kedai kopi yang juga ternyata didatangi oleh si Miyako itu sendiri, sehingga pertemuan mereka itu tidak bisa dihindari lah sama si Ichigo itu sendiri gitu kan. Ya, mendengar hal tersebut Ruby semakin merasa mencintai si Aqua ya, yang mana Ruby kini menganggap bahwa Aqua adalah sosok orang yang berpura-pura jahat namun ternyata adalah orang baik gitu kan. Ya, Ruby juga berpikir kalau Aqua membawa Ichigo kembali ke rumah untuk dirinya. Ya, dengan kembalinya Ichigo, karir Ruby mungkin akan lebih cepat melesat seperti apa yang dipikirkan sama Miyako saat ini. Namun ketika rapat internal yang dilakukan sama Miyako dan Ichigo itu sendiri, Ichigo mengambil keputusan besar bahwa dia bakalan mengkoreksi semua tawaran kerja yang masuk untuk Ruby itu sendiri. Ya, tanpa mengesampingkan rencana awalnya si Miyako yang ingin membuat Ruby itu berada di semua layar kaca. Pada acara offline juga, Ichigo malah menyarankan Miyako untuk tidak terlalu gegabah dan buru-buru. Menurut Ichigo, karir Ruby tidak akan pudar hanya karena dia tidak tampil lebih banyak daripada orang lain di layar kaca. Dan Miyako harus lebih selektif lagi memilih beberapa acara yang memiliki value yang cukup tinggi untuk Ruby itu sendiri. Ya, selain lebih menguntungkan karirnya si Ruby, Ruby juga tidak akan kewalahan dengan jadwal kerja yang padat banget. Ya, di sini Ichigo mencoba untuk menghindarkan Miyako untuk membuat perusahaannya itu menjadi perusahaan gelap ataupun black agency, yang memaksa talent-talentnya itu bekerja lebih keras daripada yang seharusnya gitu kan. Dan itu dilakukan Miyako ya agar dia itu tidak kehilangan momentum si awalnya. Tapi menurut Ichigo ya itu bukanlah jalan yang baik untuk diambil sama Miyako untuk saat ini. So, meskipun sulit dipahami, tapi Miyako yakin kalau keputusan Ichigo saat ini itu adalah keputusan yang paling tepat. Dan project yang dimiliki nilai sangat tinggi untuk saat ini adalah peran Ruby di filmnya si Aqua menjadi si Ai Hoshino itu sendiri. Ya, sebuah film yang akan mendongkrak popularitas Ruby yang awalnya hanya member idol biasa menjadi artis multitalent papan atas yang siap berada di levelnya si Akane Kurokawa. So, Ichigo juga menyinggung soal Arimakana di sini ya, dimana mata jelinya si Ichigo itu bisa melihat kalau sosok dari Arimakana adalah orang yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Ya, memberikan banyak ruang kepada dirinya si Arima untuk bisa mengeksplor lebih banyak hal akan sangat menguntungkan pihak perusahaan. Dan yang paling penting harus Miyako perhatikan selanjutnya itu adalah si Aqua. Ya, menurut Ichigo orang yang paling duluan hancur saat ini tuh adalah si Aqua, baik secara mental maupun karirnya itu sendiri. Entah apa yang direncanakan sama si Aqua, namun Ichigo berpikir Aqua adalah orang yang paling tidak memiliki masa depan jika ia terus berjalan seperti sekarang ini. Ya, perkataan ini tuh mirip-mirip dengan perkataan dari si gadis gagak sebelumnya, dimana jalan yang akan ditempuh sama Aqua adalah jalan kehancuran, atau bisa diartikan sebagai keputusan yang buruk. So, chapter ke-126 kali ini itu sendiri ditutup dengan panel yang memperlihatkan Aqua yang sedang sad boy gitu kan, sedang merenung gitu kan. Dimana kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Aqua sedang merenung sambil mendengarkan sesuatu dari gadgetnya. Entahlah apa itu gitu kan. Apakah Aqua sedang mendengarkan rekaman dari lagu-lagunya Ai di masa lalu, atau malah Aqua sedang mendengarkan isi dari DVD yang pernah Ai berikan melalui sutradara Gotanda, yang sampai saat ini tuh masih belum kita ketahui apa isinya gitu kan. Ya, bisa saja begitu kan. So, apakah dengan kembalinya Ichigo di perusahaan Strawberry Group dan mengumpulnya orang-orang penting bagi Aqua di satu tempat yang aman, rencana Aqua akan segera dilakukan di chapter selanjutnya? Entahlah, namun yang pasti sekarang tidak ada lagi yang perlu Aqua khawatirkan jika dia meninggal nanti, karena Ruby akan berada di dekat orang-orang baik yang menjaga dirinya, Ichigo, Miyako, bahkan sempainya itu sendiri, yaitu si Arimakana. So, jadi kira-kira seperti itulah isi dari chapter ke-126 dari adaptasi manganya Oshinoko itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan seperti biasa sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.